Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang sudah berkenan memberikan limpahan rahmat hidayah kepada kita semua, sekaligus kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 6 Kota Bandung. Salawat serta salam semoga tetap curah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan kita pengikutnya di akhir zaman kelak. Anak-anakku yang ibu cintai, peserta didik baru kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021, pada hari ini ibu akan menyampaikan materi tentang kebijakan proses belajar dan mengajar pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya kita sama-sama mengucap basmalah agar kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik dan kalian juga menyimak materi ini dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, selamat datang di SMA Negeri 6 Bandung yang memiliki moto mengolah potensi, mewujudkan prestasi. Semoga kehadiran kalian di SMA Negeri 6 Bandung bisa membawa berkah, memberikan prestasi dan prestise bagi SMA Negeri 6 Bandung, menggantikan kakak-kakak kalian yang di kelas 12 tahun 2019-2020 kemarin yang sudah banyak memberikan kontribusi, prestasi, dan prestise bagi SMA Negeri 6 Bandung. Di tahun pelajaran baru, tahun pelajaran 2020-2021, kita ketahui bersama bahwa tidak hanya Indonesia saja, tapi seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Tahun ajaran baru 2020-2021 tidak sama dengan kegiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka di sekolah, mengingat saat ini tengah terjadi pandemi COVID-19. Dengan demikian, metode dan media pembelajaran atau pelaksanaan belajar dari rumah dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh yang dibagi ke dalam dua pendekatan, yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau daring dan luar jaringan atau luring. PJJ ada yang daring, ada yang semi daring, dan ada yang luring. Kita ketahui juga Kemendikbud telah menerbitkan pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dengan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Untuk memperkuat surat edaran yang sudah dikeluarkan Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat virus disease COVID-19. Kalau kita lihat bahwa tujuan dari pelaksanaan belajar dari rumah, yang pertama adalah memastikan pemenuhan hak kalian sebagai peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, kemudian mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan, dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Jadi anak-anakku, pilihan yang utama saat ini adalah memutus mata rantai COVID-19 dengan tetap berupaya memenuhi layanan pendidikan. Jadi, prinsip keselamatan dan kesehatan lahir batin bagi kalian sebagai peserta didik, pendidik, kepala sekolah, dan seluruh warga satuan pendidikan adalah menjadi pertimbangan yang utama dalam pelaksanaan belajar dari rumah. Kegiatan belajar dari rumah ini atau BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik,
tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Kemudian, hasil belajar peserta didik selama belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberikan skor atau nilai kuantitatif serta mengedepankan pola interaksi komunikasi yang positif antara guru dan orang tua. Nah, perlu diketahui untuk kurikulum SMA ini berbeda jauh dengan kurikulum ketika kalian di SMP. Untuk kurikulum SMA itu nanti ada mata pelajaran kelompok umum, kelompok B umum, kemudian kelompok C untuk peminatan. Untuk kurikulum SMA Negeri 6 Kota Bandung tentunya selaras dengan kurikulum yang diberikan dari Kemendikbud. Untuk mata pelajaran dan beban pelajaran, kelompok A yang umum nanti kalian akan atau harus mempelajari satu untuk pendidikan agama dan budi pekerti. Ini akan kalian dapat selama 6 semester, berarti dari kelas 10 sampai kelas 12 selama 3 jam pelajaran setiap minggunya. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini juga 6 semester dari kelas 10 sampai kelas 11. Bahasa Indonesia 6 semester, matematika 6 semester, sejarah Indonesia 6 semester, 2 jam pelajaran, bahasa Inggris juga 6 semester selama 2 jam pelajaran. Adapun untuk kelompok B, untuk kelompok umum, ini ada mata pelajaran pendidikan seni budaya selama 6 semester, pendidikan olahraga dan kesehatan juga 6 semester, prakarya dan kewirausahaan atau kita sering menyebutnya PKWU, ini juga 6 semester. Nah, pada di kurikulum SMA ini ada yang namanya kelompok peminatan. Nanti kalian dibagi untuk peminatan MIPA dengan IPS. Untuk peminatan MIPA dan ilmu pengetahuan alam, ini ada mata pelajaran yang harus kalian pelajari adalah matematika, fisika, kimia, biologi. Kalau yang di kelompok MIPA, peminatan MIPA, berarti kalian akan mendapatkan mata pelajaran ini selama 6 semester. Kemudian untuk peminatan IPS, ilmu pengetahuan sosial, yang harus kalian pelajari adalah sejarah, ekonomi, kemudian geografi, dan sosiologi. Jadi nanti kalian selama belajar di SMA Negeri 6 ini, kalian harus menempuh mata pelajaran kelompok A, kelompok B, dan kelompok C sesuai dengan peminatannya masing-masing. Nah, selain mata pelajaran peminatan, di SMA juga kalian diberi kesempatan untuk memilih mata pelajaran lintas minat. Nanti akan dijelaskan oleh wakil bidang kurikulum untuk materi kurikulum satuan pendidikan. Nah, mata pelajarannya ini kalian boleh memilih dan nanti akan kami sajikan lewat Wakasek bidang kurikulum. Perlu diketahui untuk tahun pelajaran ini nilai pengetahuan dan keterampilan memiliki kriteria ketuntasan mata pelajaran atau KKM minimal 75. Kemudian penilaian sikap spiritual dan sosial minimal baik. Untuk peminatan ini ditentukan pilihan berdasarkan pilihan kalian pada saat PPDB kemarin. Kalian kan sudah mengisi angketnya ya. Kemudian kalian boleh melakukan pindah paling lambat awal semester 2 ini jika rombongan atau kelas belajar tersebut belum mencapai 36. Kemudian KKM atau kriteria kelulusan peserta didik pada tahun 2020 ini harus memiliki kriteria yang pertama,
menyelesaikan seluruh program pembelajaran, yaitu apabila telah menyelesaikan pembelajaran kelas 10 sampai dengan kelas 12. Kemudian yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Nah, untuk yang nomor 2 ini sengaja Ibu berikan tanda merah karena bagaimana nanti kalian bisa mencapai kriteria nilai sikap perilaku minimal baik itu harus apa saja yang kalian lakukan. Kemudian yang pasti lulus ujian sekolah. Nah, untuk pengembangan peserta didik ini dilakukan melalui kegiatan ekskul wajib, pendidikan kepramukaan, kemudian nanti ada ekskul pilihan dan pembiasaan dalam rangka mengembangkan karakter, disiplin, kewirausahaan, talent atau bakat kalian dan budaya sekolah. Nah, ini anak-anakku yang harus kalian pahami. Nanti ketika tanggal 13 Juli 2020 adalah hari efektif pertama di tahun pelajaran 2020-2021 tentang belajar dari rumah atau BDR. Perlu kalian ketahui tugas kalian pada saat belajar dari rumah, ini kalian harus mempelajari bahan atau materi mata pelajaran yang diunggah guru melalui media yang disepakati. Kemudian siswa melakukan diskusi dengan guru melakukan media online jika masih ada hal yang kurang jelas dari materi yang diberikan. Kemudian ini bisa disampaikan kepada orang tua kalian bahwa untuk belajar dari rumah ini juga pasti perlu dukungan dan support dari orang tua kalian. Jadi nanti orang tua kalian memastikan kalian melaksanakan kegiatan belajar di rumah masing-masing dan membatasi izin kegiatan di luar rumah. Kemudian melaksanakan koordinasi dengan wali kelas, guru atau sekolah. Kemudian juga harus menerapkan pola hidup bersih sehat PHBS di rumah. Nah, untuk belajar dari rumah ini ada 10 hal agar pembelajaran daring efektif bisa kalian lakukan. Yang pertama, tiap sekolah tentunya berbeda. Setiap institusi pendidikan memiliki kesiapan fasilitas belajar jarak jauh yang berbeda-beda. Ada yang punya e-learning jika kalian pernah melakukannya di SMP. Tetapi ada juga sekolah yang belum mempunyai sistem belajar daring, jadi bisa memakai aplikasi atau model lainnya. Yang kedua, tata cara pembelajarannya juga pasti berbeda. Karena kondisi setiap sekolah berbeda, maka tata cara pembelajarannya juga bisa berbeda. Bisa menggunakan email untuk mengumpulkan tugas kalian. Bisa juga dilakukan secara langsung, melaksanakan VCON. Dan insya Allah SMA 6 juga nanti ada beberapa materi dari setiap materi pelajaran Bapak Ibu Guru melakukan VCON. Kemudian ada sekolah juga yang semua dilakukan kegiatannya dari rumah. Tapi ada juga nanti yang mengharuskan datang ke sekolah pada waktu tertentu. Kita lihat saja perkembangan COVID-19 ini, mudah-mudahan segera berakhir. Kemudian tentunya kalian harus menyiapkan fasilitas pendukung. Siapkan pembelajaran daring, tentu harus punya kuota internet, aplikasi penunjang, laptop, komputer, atau materi pelajaran seperti buku, catatan, dan lainnya. Kemudian, jadwal yang harus disesuaikan. Jangan sampai sekolah diliburkan terus hanya dipakai untuk libur. Jadi belajar dari rumah itu juga membutuhkan peran dan perhatian orang tua kalian. Jadi jangan sampai keluar rumah untuk jalan-jalan, karena upaya untuk dari pemerintah ini tentunya melaksanakan belajar dari rumah ini untuk meminimalisir resiko penyebaran COVID-19. Kemudian yang kelima, pahami rencana belajar agar efektif.
Jadi jika kalian diminta belajar materi A atau B, maka harus dijalankan tugas tersebut. Jangan malah nanti kalian mempelajari materi yang X, Y, Z itu. Kemudian yang keenam, kendalikan diri ketika belajar jarak jauh. Karena tentunya Bapak Ibu guru tidak ada di samping kalian, maka harus bisa mengendalikan diri dengan benar-benar belajar, bukan malah untuk main game, nonton TV, atau main handphone terus. Jadi jika pembelajaran online, maka harus diikuti dengan baik, sebab kalau tidak diikuti maka bisa tertinggal atau materinya akan menumpuk. Kemudian update pengumuman. Jangan lupa untuk bergabung dengan WhatsApp kelasnya atau sekolah untuk mendapatkan info atau pengumuman terbaru. Di SMA 6 ada website SMA 6 dan Simpel 6. Sebab bisa jadi ada jadwal atau tambahan materi atau informasi penting yang akan tampil di website tersebut. Kemudian untuk agar pembelajaran kalian bisa efektif, kalian tentu harus mencari tempat yang nyaman untuk belajar. Bisa pilih waktu yang tepat atau tempat yang nyaman, jadi kalian bisa mengerjakan semua pekerjaan sekolah itu dengan baik. Ini juga penting, ya. Kalian sebelum melakukan pembelajaran daring tentunya harus rapi, mandi dulu ya. Usahakan tetap bangun pagi dan mandi pagi. Karena jika tidak mandi, ini juga akan berpengaruh pada mood kalian untuk belajar. Apalagi nanti di SMA 6, setiap 30 menit pertama itu ada pembiasaan jabar masagi. Nanti seperti apa Ibu jelaskan kemudian. Kemudian yang terakhir, perhatikan deadline untuk tugas yang harus dikumpulkan harus sesuai waktu, sesuai dengan batas waktunya. Atau deadline harus selalu diperhatikan agar kalian tidak tadi seperti yang di nomor nomor 8. Ada penumpukan pekerjaan rumah nantinya. Itu tips untuk agar pembelajaran daring efektif. Nah, SMA 6 sebelum memulai KBM jam pertama, 30 menit ini ada pembiasaan jabar masagi untuk penguatan pendidikan karakter. Kenapa ini dikembangkan di SMA Negeri 6? Karena untuk penumbuhan nilai-nilai utama karakter. Kalian sebagai manusia sesuai dengan filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara harus memiliki 4 olahan: olah hati, olah karsa, olahraga, dan olah pikir. Nah, nanti akan terbentuk karakter-karakter sesuai dengan pasal 3 Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Ada religius, jujur, toleransi, sampai kalian memiliki tanggung jawab pada diri masing-masing. Sehingga kalian mempunyai 5 nilai utama yang merupakan aktualisasi dari Pancasila, 3 pilar gerakan nasional revolusi mental, dan nilai-nilai kearifan lokal untuk menghadapi tantangan masa depan. Ini kualitas karakter yang merupakan salah satu aspek untuk membangun generasi emas 2025. Kalian harus mempunyai kualitas karakter, kemudian literasi dasar, di mana kalian harus menerapkan keterampilan dasar sehari-hari seperti literasi bahasa, literasi numerasi, literasi sains, digital, finansial, budaya, dan kewarganegaraan. Ini adalah satu keterampilan yang dibutuhkan oleh setiap siswa di abad 21. Sehingga kalian nanti akan memiliki kompetensi bagaimana siswa memecahkan masalah kompleks, mulai berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Nah,
Ini yang diterjemahkan oleh SMA 6 tentang pembiasaan program Jabar Masagi, pendidikan karakter abad 21. Untuk pembiasaan kita mulai dari 6.30 sampai dengan pukul 7, di mana kalian setiap hari harus membaca Al-Quran. Nanti surat-suratnya akan ditentukan, akan ada jadwalnya. Kemudian selain kalian memiliki karakter moral, kalian juga harus memiliki karakter kinerja, di mana prestasi kalian harus bagus, prestasi akademik. Karena mulai dari kelas 10 kalian dituntut memiliki nilai rapot yang bagus agar bisa dibawa nanti ketika kalian kelas 12 memasuki jenjang SNPTN. Jadi masuk perguruan tinggi negeri melalui nilai rapot. Kemudian kalian juga harus memiliki nilai TOEFL yang tinggi. Selain karakter kinerja, ada kompetensi kritis dan kreatif. Kalian juga dituntut untuk bisa membuat karya tulis. Dan kompetensi kolaborasi komunikasi. Kalian harus aktif di ekskul, pengurus OSIS, dan sebagainya. Berprestasi di bidang non-akademik. Contoh, untuk tahun ini kakak kalian ketua OSIS bisa masuk ke IPB lewat jalur ketua OSIS tanpa tes. Kemudian kalian juga selain membaca Al-Quran pagi-pagi bagi yang muslim juga dituntut untuk membaca literasi sehingga wawasan kalian bisa berkembang dengan baik. Ini tujuan dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Ada 5 tujuan pengenalan masa lingkungan sekolah yang sekarang kalian ikuti sampai dengan beberapa hari ke depan. Yang pertama, tujuannya adalah agar mengenal potensi diri siswa. Kemudian yang kedua, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru itu harus seperti apa? Kemudian yang keempat, mengembangkan interaksi positif antara siswa dan warga sekolah lainnya. Terakhir, tentunya menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman, dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong pada diri siswa. Banyak kegiatan yang tentunya nanti kalian harus memiliki atau mengikuti kegiatan ini, karena nanti akan berdampak pada nilai survei karakter. Setelah MPLS biasanya kita akan mengadakan LDKS. Kemudian ada juga keikutsertaan di ekskul, pemilihan ekskul nanti, kemudian sebagai pengurus atau anggota OSIS, kemudian ada pembelajaran karya wisata sampai dengan bakti desa. Nah, kelengkapan portofolio ini akan menjadi nilai sikap kalian selama belajar di SMA Negeri 6. Jadi nanti ketika mengikuti MPLS kalian akan mendapatkan bukti, ada sertifikatnya, ada pembiasaan program Jabar Masagi, ekskul, LDKS, pembelajaran karya wisata, bakti desa, sampai dengan kalian harus bisa memiliki prestasi akademik dan non-akademik. Nah, ini portofolio yang harus kalian miliki nanti sampai dengan kelas 12. Portofolio survei karakter tentunya juga dengan nilai-nilai akademik yang bagus. Itu mungkin anak-anakku bagaimana kebijakan pembelajaran di SMA Negeri 6. Jadi mulai dari pembiasaan sampai nilai akademik kalian harus bisa memberikan kontribusi yang baik. Kita lihat, kalau kita
Melihat dari SMP ke SMA itu kalian memasuki masa transisi. Banyak orang yang bilang masa SMA adalah masa yang paling indah karena ada 4 hal. Yang pertama, ada masa transisi. Saat sedang memasuki masa SMA, kalian berada pada usia transisi antara remaja dan dewasa, di mana transisi ini kita sudah mulai menjadi orang dewasa dan sedikit memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan, namun belum memiliki beban sebesar orang dewasa. Dengan keadaan seperti ini, kalian bisa melakukan eksplorasi terhadap potensi diri kalian. Kemudian, masa indah yang kedua, ada solidaritas pertemanan. Masa-masa SMA itu cenderung memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Bahkan yang ibu rasakan ini lebih tinggi dibanding dengan ketika kita kuliah. Karena pada fase ini kita dan teman-teman sama-sama sedang melakukan pencarian jati diri. Umumnya kita dan teman kalian akan lebih saling membantu, memahami dalam prosesnya. Selain itu, siswa SMA juga menginginkan untuk dapat masuk dan lulus dari sekolah bersamaan, sehingga pasti akan saling membantu agar dapat lulus bersamaan. Kemudian masa SMA itu memiliki banyak momen. Ketika SMA kita sudah dianggap cukup dewasa dan diizinkan untuk menentukan pilihan. Maka dari itu saat SMA kita banyak memiliki momen baik di sekolah maupun di luar sekolah. Biasanya momen yang tidak terlupakan adalah momen ketika liburan bersama seperti karya wisata dan kegiatan LDKS. Karena beban kita juga belum sebanyak ketika sudah dewasa, maka momen liburan juga akan lebih terasa menyenangkan tanpa beban. Nah, yang ini pasti asik, menemukan momen cinta. Ini masa-masa yang memang kalian masuk masa pubertas. Tapi ibu pesankan agar kalian menempatkan momen-momen itu menjadi momen yang betul-betul paling bahagia dan paling indah. Terakhir, mungkin yang ingin ibu sampaikan dan mudah-mudahan juga sebagai support buat kalian ya. Ibu memilih kutipan atau puisi yang disampaikan oleh Jenderal Douglas MacArthur. Kalian tahu siapa? Nah, dia adalah seorang jenderal Amerika Serikat yang berperan besar dalam Perang Dunia Kedua. Merupakan panglima pasukan Amerika Serikat wilayah Asia Afrika yang melawan pasukan Jepang, mewakili Amerika Serikat untuk menerima penyerahan Jepang dalam kapasitas sebagai panglima pasukan sekutu wilayah Asia Pasifik. Kenapa ibu mengambil puisi ini? Karena puisi ini merupakan sebuah puisi yang luar biasa. Ada sebuah cerminan seorang ayah yang mengharapkan anaknya kelak mampu menjadi manusia yang bertuhan, sekaligus mampu menjadi manusia yang tegar, tidak cengeng, tidak manja, dan bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Kalau dilihat dari sepenggal puisi yang berbunyi, janganlah pimpin putraku di jalan yang mudah dan lunak. Tuntunlah dia di jalan yang penuh hambatan dan godaan, kesulitan dan tantangan. Puisi itu menunjukkan bahwa seorang jenderal ini sadar tidak ada jalan yang rata, yang flat untuk kehidupan sukses yang berkualitas. Jadi kalau Anda lunak pada diri sendiri, kehidupan akan keras terhadap Anda. Namun kalau Anda keras pada diri sendiri, maka di kemudian hari kehidupan akan lunak terhadap Anda. Jangan kompromi atau lunak pada sikap yang destruktif, merusak dan cenderung melemahkan. Maka senantiasalah belajar bersikap tegas dan keras dalam membangun karakter yang konstruktif, membangun demi menciptakan kehidupan sukses yang gemilang, hidup penuh kebahagiaan.
Mungkin ini bisa disampaikan untuk orang tua kalian, ya, akan makna puisi yang sangat mendalam. Bahwa kita harus meluruskan perspektif agar kasih sayang kita kepada putra-putri kita dapat menghantarkan mereka menjadi manusia yang tangguh dan mampu menghadapi zamannya. Bukan kasih sayang yang justru menjerumuskan mereka, mengumpulkan segenap potensi mereka dan menjadikan mereka manusia yang hanya menjadi beban bagi masyarakatnya. Baik anak-anakku, kita simak bersama ya. Doa seorang ayah, a father's prayer. Ada juga yang menerjemahkan doa untuk putraku. Tuhanku, bentuklah putraku menjadi manusia yang cukup kuat untuk mengetahui kelemahannya dan berani menghadapi dirinya sendiri saat dalam ketakutan. Manusia yang tegar dan tabah dalam kekalahan, tetap jujur dan rendah hati dalam kemenangan. Bentuklah putraku menjadi manusia yang berhasrat mewujudkan cita-citanya dan tidak hanya tenggelam dalam angan-angannya saja. Seorang putra yang sadar bahwa mengenal Engkau dan dirinya sendiri adalah landasan segala ilmu pengetahuan. Tuhanku, aku mohon janganlah pimpin putraku di jalan yang mudah dan lunak, namun tuntunlah dia di jalan yang penuh hambatan dan godaan, kesulitan dan tantangan. Biarkan putraku belajar untuk tetap berdiri di tengah badai dan senantiasa belajar untuk mengasihi mereka yang tidak berdaya. Ajarilah dia berhati tulus dan bercita-cita tinggi, sanggup memimpin dirinya sendiri sebelum mempunyai kesempatan untuk memimpin orang lain. Manusia yang sanggup menggapai masa depan namun tidak pernah melupakan masa lampau. Dan setelah semua menjadi miliknya, berilah ia cukup rasa humor sehingga ia dapat bersikap sungguh-sungguh namun tetap mampu menikmati hidupnya. Tuanku, berilah ia kerendahan hati sehingga ia akan mengingat kesederhanaan dari keagungan sejati, keterbukaan pikiran dari kearifan sejati, dan kelemahan dari kekuatan sejati. Dan pada akhirnya, bila semua itu terwujud, hamba ayahnya dengan berani berkata, hidupku tidak sia-sia. Nah, ini mungkin sepenggal doa dalam bentuk puisi dari seorang jenderal yang tentunya juga kami, guru, orang tua kalian kedua di sekolah mengharapkan kalian menjadi manusia yang berguna, memiliki karakter yang tinggi. Alhamdulillah anak-anakku, materi untuk MPLS sudah selesai. Semoga kalian tetap sehat, tetap aman, jaga diri kalian baik-baik, tetap bahagia, tetap kuat, kemudian tidak pernah menyerah. Semoga pandemi COVID ini segera berlalu dan Allah selalu melimpahkan rizki kepada kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.